Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih beri untuk bisa kembali belajar agama Allah dengan baik. Masih pada pembahasan tentang al-fiqh, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tentang fikih. Di antara fikih amar ma'ruf nahi munkar yang disusun oleh Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Mazru'i. Terakhir kita bacakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي حديث آخر أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر." Tentang Ibnu Qudamah menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan mengingkari kemungkaran. Dan dalam hadis yang masyhur dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, jika enggak mampu, fa bilisani, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, jika tidak mampu lagi dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dia meyakini bahwasanya kemungkaran itu mungkar, benci dengan hatinya. Wa dzalika adaful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah. Dalam sebuah hadis yang lain, seutama-utama jihad adalah perkataan yang benar di sisi penguasa yang jahat. Summa qala Ibnu Qudamah rahimahullah, namkul syai'an kalamuhu fi fiqh al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Juga kemudian menukilkan Ibnu Qudamah ucapannya tentang amar ma'ruf nahi munkar. Wa qama Abu Bakar fa hamidallahu ta'ala wa asna 'alaihi summa qala ayuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah. Abu Bakar berdiri kemudian memuji Allah, kemudian mengatakan, wahai manusia, kalian membaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu sendiri.
tidak merugikanmu orang yang sesat apabila kamu mendapatkan hidayah. Surat Al-Maidah 105. Maksudnya, ada orang beralasan dengan ini tidak mau mengingkari kemungkaran, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting saya sudah dapat hidayah. Maka dia salah paham terhadap ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Bagaimana penjelasannya? Jelas disebutkan wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya kami mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innan nasa idza ra'aul munkar falam yughayyiru aw syaka ayyamahumullahu bi'adzab. Sesungguhnya orang-orang jika melihat kemungkaran kemudian mereka tidak mengubahnya, maka sungguh dikhawatirkan, sangat ditakutkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab, hukumannya secara menyeluruh hingga menimpa semuanya. Hingga tidak boleh seorang beralasan dengan ini, dengan ayat tadi, kemudian diseret maknanya untuk tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Summa qala aidan ba'da dzalika fi bayani arkanil amril ma'ruf wa syurutil amril ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa adabil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kemudian juga menyebutkan kembali tentang keterangan penjelasan pondasi-pondasi rukun-rukun amar ma'ruf dan syarat-syaratnya amar ma'ruf nahi munkar. Adab-adab tata cara amar ma'ruf nahi munkar. Wa dzakara kalaman qayyiman fi fiqhil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kemudian beliau menyebutkan penjelasan yang gamblang, yang lurus tentang permasalahan fikih amar ma'ruf nahi munkar. Nangkulakum ba'dan minhu, kami akan menukilkan sebagian darinya. Qala i'lam anna arkanal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar arba'ah. Ketahui bahwasanya pondasi-pondasi amar ma'ruf nahi munkar, rukun-rukun amar ma'ruf nahi munkar itu ada 4. Al-an yadhkur rahimahullah arba'ata arkanil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian sekarang beliau baru menyebutkan tentang 4 perkara tersebut. Ahaduha, yang pertama, ayakunal munkir mukallafan musliman qadiran. Seorang yang mengingkari kemungkaran, dia adalah seorang yang sudah dikenai beban syariat, mukallaf. Kemudian dia seorang muslim, kemudian memiliki kemampuan. Seorang yang mengingkari kemungkaran, dia adalah seorang yang dibebani syariat, mukallaf, sudah mukallaf. Kemudian seorang muslim dan mampu. Wa hadza syartun liwujudil inkar. Ini syarat berkenaan dengan kewajiban orang yang mau mengingkari. Dalam mengingkari kemungkaran syaratnya seperti itu. Fa inna sabiyal mumayyiz. Lalu bagaimana dengan anak kecil yang sudah tamyiz? Bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Apakah boleh mengingkari? Lau ingkarul munkar, kemudian dia kok mengingkari kemungkaran? Jawabannya boleh saja. Wa yusabu ala dzalik, boleh. Tapi itu bukan syarat. Lakin la yajib alaihi, tapi dia tidak wajib. Hingga anak-anak yang tamyiz, yang masih kecil, kalau ditanya boleh enggak mengingkari kemungkaran? Boleh. Tapi bukan wajib. Tidak dikenai beban tanggung jawab ingkarul munkar. Tapi jika ada anak kecil kok menasihati dan dia belum balik, tapi bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk,
maka dia dapat pahala. Yusabu ala dzalik. Seperti itu. Tapi ingat, bukan wajib. Wa ma'adalatul munkir, adapun ditinjau dari sisi keadilan atau kesolehan seorang yang mengingkari kemungkaran. Fatawaraha qaumun wa qalu, sebagian kaum, sebagian kelompok, sebagian orang itu ada yang mengatakan laisa lil fasik ayyahtasiba. Orang fasik itu kalau mengingkari kemungkaran enggak dianggap, enggak usah dipedulikan, enggak usah diperhitungkan. Jadi sebagian kelompok itu ada orang yang seperti itu. Kalau ada orang fasik menasihati, memberi nasihat, membenarkan atau meluruskan, menyalahkan, sebagian orang ini menolak. Enggak usah dianggap, enggak dipakai. Mesti apa? Misalnya, wa inna mastadallu biqoulihi, mereka cari dalil. Dalilnya di surat Al-Baqarah 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apa kalian memerintahkan orang-orang dan kamu dengan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri? Pakai dalil. Diterima enggak, Pak? Misalnya kalau ada orang fasik menasihati jenengan, Anda salah ini nih. Kamu fasik. Amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, benar enggak? Salah kan? Oh, nanti kita salah ya sudah. Ada beberapa kefasikannya si fulan, ya dia dengan urusannya Allah. Yang permasalahan kan kita sedang dinasihati oleh ini berkenaan dengan kesalahan saya misalnya. Sebagian orang ada yang lebih ekstrim dalam hal ini, tidak boleh menyalahkan seorang kecuali ulama. Ini ekstrim. Mana dalilnya? Dalil. Tidak boleh ingkarul munkar kecuali ulama. Mana dalilnya? Padahal tidak demikian keadaannya. Summa qala Ibnu Qudamah yarudu alaihim. Kemudian Ibnu Qudamah membantah orang yang berpendapat seperti ini. Wa laisa lahum fi dzalika hujjah. Mereka itu bukan hujjahnya dengan ayat ini. Ayat ini bukan hujjah, alasan untuk menolak berkenaan dengan ingkarul munkar dari seorang yang fasik. Kemudian atau orang yang fasik mencari-cari alasan agar dirinya tidak ingkarul munkar. Aduh, saya fasik, itu ada orang salah, saya enggak mau menyalahkan. Kenapa? Ada ayat atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum. Ini juga salah. Misal saya fasik misalnya. Di situ ada orang berbuat kejian. Maka beban berkenaan dengan tanggung jawab saya untuk amar ma'ruf nahi munkar tetap ada. Dan tidak boleh saya beralasan dengan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, kemudian saya tidak menasihati orang untuk meninggalkan perkara kemungkaran. Sehingga sebagian orang salah menerapkan dalil untuk mengikuti hawa nafsunya. Ibnu Qudamah membantah mereka, "Walaysa lahum fi dzalika hujjah." Mereka tidak punya hujjah, padahal bawa dalil, ya kan? Jadi contoh seorang yang bawa dalil tapi tidak tepat pada tempatnya itu disebut orang yang tidak punya hujjah, tidak punya bukti yang benar. Walaupun ini dalil, ini ayat, ini hadis, tapi tidak tempat pada tempatnya, maka itu dihukumi tidak punya hujjah. Nah, ini banyak orang seperti ini. Banyak orang seperti itu. Bahkan menyusun tebal segini, misalnya dalil-dalil banyak, kumpulan fikih kontemporer, fikih tradisional, ayat hadis. Tapi tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan seharusnya. Maka dihukumi kitab segit tebal ini, judulnya fikih kontemporer, fikih-fikih tradisional, tidak punya hujjah. Tapi bagi orang awam, bagi orang yang tidak ngerti, loh ini ada hadisnya, semua ada dalilnya, semua ada hujahnya. Sampai-sampai sebagian orang mengatakan, oh semua ada dalilnya, itu ada punya hujah, itu punya hujah. Padahal maksudnya tidak ada hujahnya, tidak ada hujah yang tepat. Bukan hujah yang benar sesuai pada tempatnya. Kalau sekedar menempelkan, membubuhkan hujah, ayat, hadis, itu saking gampangnya. Ya enggak?
Nyeret ayat, nyeret hadis dipaksakan sesuai kemauannya itu saking bisanya. Bagaimana ciri mengetahuinya? Ciri mengetahuinya bagaimana salaf dalam memahami ayat tersebut. Kalau seandainya pemahamannya sama sebagaimana kamu, salaf dulu itu ketika mereka berbuat misalnya tidak sholat misalnya, itu akan tidak menasihati orang tidak sholat. Oh, saya juga nggak sholat. Atau misalnya ada salaf yang tidak melaksanakan ini karena membaca ayat ini nggak usah ada amar ma'ruf nahi munkar. Tapi faktanya enggak. Bahkan siapa di antara kita yang terlepas dari yang namanya kesalahan? Enggak ada. Tapi bukan syarat, bukan keharusan kalau kita punya salah berarti nggak boleh amar ma'ruf nahi munkar, itu salah. Justru karena kita punya salah, biar kita jangan bertahan dalam kesalahan, itu amar ma'ruf nahi munkar. Bersama-sama mengajak untuk meninggalkan kemungkaran, kan seperti itu. Berbeda kalau dengan alasan, waduh saya salah, kamu salah, udah nggak usah saling nasihati, nggak usah saling salah menyalahkan, dah diem-diem aja satu sama lain. Apa yang terjadi? Ya terus menerus orang akan berkubang dalam kesalahan dan salahnya bisa lagi mencari dalil dipaksakan supaya sesuai kemauannya. Makanya, laisa lahum fi dzalika hujjah. Idan yurajih rahimahullah anal amru bil ma'ruf nahy anil munkar wajibun 'alal mukallaf sawa'un kana mustaqiman aw kana fasikan. Sehingga beliau menguatkan pendapat bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu wajib bagi orang yang sudah dibebani syariat. Sama saja apakah dia seorang yang istiqomah dalam agama atau dia seorang yang fasik, banyak dosa. Yajib alaihi idza istata'a al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Wajib tetap ketika dia memiliki kemampuan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini kalau ditinjau dari sisi hukumnya. Kalau ditinjau dari sisi bagusnya, afdoliyahnya, ya jelas orang yang menyuruh sholat ya seharusnya dia sholat, ya kan? Tapi jangan alasan ketika dia nggak sholat, ya sudah saya nggak mau menyuruh sholat, itu salah. Paham? Ya jelas ketika orang menasihati ayo puasa, seharusnya dirinya puasa. Semua sepakat ini. Tapi bukan alasan ketika dirinya nggak puasa kemudian saya nggak mau ngomongin orang yang nggak puasa, udah sama-sama aja. Ini salah. Lebih salah lagi dia cari dalil untuk membenarkan pendapat dan sikapnya. Justru ketika dia merasa tidak sholat misalnya, ketika ada motivasi untuk pada sholat, kemudian dia membaca ayat ini, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, maka kan dia termotivasi untuk sholat. Ya enggak? Motivasi untuk tobat. Bukan malah motivasi udahlah saya terus enggak sholat. Salah dia. Salahnya banyak kan? Udah berapa poin tadi? Udah salah cari dalil, bersikukuh dalam kesalahannya terus menerus, merusak masyarakat. Dan ini bukan di zaman dulu aja ya. Zaman sekarang juga masih ada orang-orang yang seperti ini. Qala wa alam anal husbala khamsu maratib. Ingat bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu memang ada tingkatannya. Kana yadhkur rahimahullah min fiqhil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Binisbatil munkir kaifa yunkir, kaifa ya'mur ma'ruf, kaifa yunkirul munkar min khilal khamsi maratib. Beliau menyebutkan tentang fikih amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana dari sisi tinjauan orang yang mengingkarinya. Bagaimana cara mengingkarinya? Bagaimana cara memerintahkan yang ma'ruf? Bagaimana mengingkari kemungkaran? Tahapannya ada sekitar 5 tahapan. Tahapan-tahapan yang pertama semisal contoh. Ini tingkatan-tingkatannya. Tapi tidak semua harus dilewati dari satu, nggak mesti. Ini contoh tahapan tingkatan-tingkatan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang langsung, ada yang bertahap. Dan ini bukan maksudnya
Ketika ada orang yang menasihati dari sisi ini langsung kamu harusnya dari sini, gitu. Nggak harus. Tidak mesti ya. Yang jelas kita mengetahui tahapan tingkatan amar ma'ruf nahi munkar. Al-ula yang pertama, ta'rif. Yu'arifu sahibul munkir bi anna hadza munkar. Orang yang mau mengingkari kemungkaran, dia menginformasikan, mengajarkan, memberitahukan bahwasanya hal tersebut mungkar. Ya, misal ada orang yang minum minuman keras. Ya akhi, ya fulan, ini mungkar, ini minum minuman keras. Itu contoh memberi informasi. Apa kamu nggak tahu? Itu misalnya. Itu masuk kategori orang sedang mengingkari kemungkaran. Ya akhi, ini dusta, ini bohong. Itu kemungkaran. Apa kamu nggak tahu itu kemungkaran? Rasul melarang dusta. Hati-hati, wa iyyakumul kadzib, hati-hati dari dusta. Innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu mengantar kepada kejahatan, kejelekan, keburukan. Fujur yahdi ilan nar, menyeret kepada neraka. Ini contoh mengingkari kemungkaran dari sisi menginformasikan, memberitahukan. Yang kedua, al-wa'du bil kalamil latif. Memberi nasihat dengan ucapan yang lembut. Ini contoh tingkatan, tahapan. Kemudian ada juga dengan tahapan yang ketiga, salisah, atau jenis tingkatan pengingkaran kemungkaran, jenis dengan as-sabu wa ta'nif, dengan celaan dan cercaan, keras. Wa sana'ni bis-sabi fahisha, bukan maksudnya kita dengan celaan yang jorok atau kotor atau keji, bukan. Bal naqulu lahu, tapi kita katakan sebagaimana contohnya, ya jahil ya ahmak, wahai orang yang bodoh, wahai orang yang dungu. Ini contohnya. Ala takhaf minallahi ta'ala, apa kamu enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan contoh-contoh seperti itu. Rabi'ah, yang keempat, al-man'u bil qahr. Mencegahnya dengan lebih keras lagi, dengan kekuatan. Kakasril malahi wa iraqatil hamr, seperti merusak alat-alat musik atau permainan-permainan yang menyelisihi syariat, menghancurkan khamar dan menuangkannya dan membuangnya. Ini masuk kategori amar ma'ruf nahi munkar. Dia memiliki kekuatan, ada orang-orang minuman keras, diambil botolnya, pecah-pecah, buang-buang. Misal. Atau ada orang lagi main-main musik, di organ-organ atau orkes-orkes dan sebagainya, diambil, dihancurkan. Ini contoh. Al-khamisah, takhwif wa tahdid bid-darb. Yang kelima, dia menakut-nakuti, mengancam, mengintimidasi, bahkan memberikan pukulan. Atau langsung memukul tanpa ancaman, tanpa intimidasi, langsung pukul. Fungsinya apa? Hatta yamtani' amma huwa alaih, sehingga dia langsung berhenti dari apa yang dilakukan. Nah, tingkatan yang seperti ini, fahadil martabah, tingkatan yang ada jenis pukulan atau jenis sampai memerangi. Tahtaj ilal imam, butuh kepada pemerintah. Duna maqoblaha, beda dengan tingkatan-tingkatan yang jenis selain ini. Nah, ini kan tadi yang seperti memberi informasi, mengajarkan dengan bahasa lembut, dengan sekadar celaan, cacian. Kemudian dengan menahan dengan kekerasan, menghancurkan alat-alat. Nah, kalau yang dengan pukulan, dengan seperti memerangi, ini butuh kepada imam, pemerintah. Atau sampai tingkatannya membunuh, perang, itu juga tingkatannya pemerintah. Liana rubbama jara ila fitnah. Kenapa? Karena biasanya
dapat menyeret pada fitnah yang besar. Kan sudah bisa digambarkan. Kalau setiap orang mengingkari kemungkaran langsung pukul. Ramai enggak? Beda ketika dia memukulnya di bawah pemerintah. Maka ya beda. Karena di bawah pemerintah memiliki kekuasaan. Di sini ada yang ekstrim. Sebagian orang muncul belakangan. Kamu tidak boleh menyalahkan si fulan atau si alan. Apa kamu pemerintah? Apa kamu seorang hakim? Padahal kemungkarannya jelas, kesalahannya jelas. Mana dalilnya? Menyalahkan si fulan atau alan, mau mengingkari kemungkaran harus nunggu hakim. Secara syariat kita bisa memberi hukum berkenaan dengan hukum syariat dan kita diperintahkan untuk hal tersebut. Baik berkenaan dengan kejahatan terkait urusan agama ataupun kejahatan terkait dengan kezaliman sesama manusia. Iya kan? Misalnya ada maling mencuri. Antum mau bilang apa? Jelas mencuri, dia semaling. Antum lihat. Antum enggak, saya enggak mau menyalahkan. Kenapa? Katanya kalau menyalahkan harus nunggu hakim. Kalau hakimnya enggak jadi nyalahkan enggak salah. Atas siapa? Dalilnya mana? Bingung orang. Itu justru namanya orang yang tidak punya hujah. Menyebarkan informasi-informasi batil mengatasnamakan dakwah salaf misalnya. Oh, kamu enggak boleh menyalahkan saya. Ulama saja tidak menyalahkan saya. Hakim tidak menyalahkan saya. Belum tentu secara syariat sudah jelas salahnya dibawa kepada kehakiman karena pintarnya retorika berbicara. Digambar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa saja di antara kalian ada yang seperti itu kondisinya. Maka tidak keluar dari hakikat salah ya tetap salah. Walaupun sampai pun hakim misalnya memvonis dia selamat aman dari hukuman, secara syariat tetap aja bisa dihukumi salah. Hanya saja ketika di dunia yang tampak tidak terlihat nyatanya mendapatkan hukuman di dunia. Tapi buktinya saja di akhirat ketika kezaliman dan keadilan yang sempurna di akhirat, maka siapapun yang berbuat zalim, tidak ada yang terlewat sedikit pun, akan dituntut satu sama lainnya. Yani yushir rahimahullah indal amr ma'ruf wa nahy anil munkar mura'atan masalil mafasid. Syekh memberikan batasan-batasan, perhatian-perhatian tentang memperhatikan bagaimana maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kerugian-kerugian akan muncul dengan amar ma'ruf nahi munkar. Wa hunaka umurun tata'allaq bil 'uqubah al-mubasyarah. Di sini ada kaitannya yang berkaitan dengan menghukum secara langsung. Hal qala tahtaj dal imam ila walil amr au mayanubu anhu. Ini tadi yang butuh kepada pemerintah atau yang mewakilinya. Laisa kullu ahad yadribu aw yaf'al hadhil af'al. Bukan setiap orang memukul atau melakukan perbuatan seperti ini. Wa yuhdas fitnah, maka nanti akan terjadi fitnah. Qala li annahu rubbama jara ila fitnah, karena bisa terjadi fitnah karena hal tersebut. Summa qala fa in qila hal tathbutul husba 'ala al-walid wal 'abdu 'ala sayyid wa zawja 'ala az-zawj wa ra'iyya 'ala al-walid. Qulna aslul wilayah sabitun lil kull. Wa qad rattabana al-hudul husba 5 maratib. Fal walad min dhalikal husba bit ta'rif. Wa yushir ila ma dzakarahu sabiqan min al-maratib al-khams. Ta'riful wa'd bil kalamil latif. As-sabit ta'nif al-manu' bil qahr. At-takhwif wa tahdid wa bid-darb. Hadhihi al-khams maratib allati dzakaraha yaqulu rattabnaha fa hadhihi laysat likulli ahadil maratib al-khams. Kalau ada pertanyaan,
Apakah boleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu dari sisi anak kepada orang tuanya, seorang budak kepada tuannya, seorang istri kepada suaminya, seorang yang dipelihara kepada pemeliharanya, atau rakyat kepada waliul amrnya, atau semacam itu? Maka jawabannya apa? Aslul wilayah sabitun lil kull. Berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar ini untuk semuanya boleh. Ini bantahan untuk orang yang membatas-batasi amar ma'ruf nahi munkar hanya pemerintah saja, mutlak. Ini salah. Atau semuanya bebas beramar ma'ruf nahi munkar tanpa aturan, juga salah. Ya. Misalnya tentang hadis, kalau kalian berjumpa dengan orang-orang Khawarij dimanapun mereka berada, maka bunuhlah mereka. Misalnya bab itu. Kalau diterapkan bebas tanpa aturan, akhirnya bunuh-bunuhan, nuduh semua enaknya. Oh, enak tuh Khawarij, diperintah bunuh oleh Rasul, tak bunuh. Fitnah enggak? Fitnah, Pak. Fitnah. Makanya ketika membunuh berkenaan dengan kelompok Khawarij, maka dengan pemerintah. Tidak asal membunuh. Atau berkenaan dengan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrik ini berbuat syirik, gimana untuk bunuh? Ramai enggak? Ramai. Ini dakwah apa ini? Ketemu bunuh, hati-hati. Lewat sana bunuh. Salah. Sehingga jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Amar ma'ruf nahi munkar itu ada fikihnya. Makanya sebagaimana tadi disebutkan, jangan mengikuti teriakan orang yang meneriak. Di kajian yang pertama kan disebutkan, ada orang ngomong ini ikut sana, ngomong ini ikut sini. Jangan menyalahkan si fulan, ikut ulama, ikut-ikutan. Yang boleh menyalahkan hanya ulama, ikut-ikutan. Padahal permasalahannya apa? Hal apa? Itu dirinci, enggak umum mutlak seperti itu. Maka ketahuan perinciannya bagaimana, maka ketahuan mana yang salah, mana yang benar. Tapi dibikin mutlak agar orang tidak memahami dengan baik dan menimbulkan kekacauan. Begitu pula dengan kata pemerintah atau hakim. Tidak boleh menyalahkan si fulan kecuali seorang hakim atau seorang qadhi atau pemerintah. Kamu siapa? Kamu bukan pemerintah, kamu bukan hakim, bukan qadhi. Secara mutlak seperti itu, akhirnya nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Coba saja dipancangkan itu tulisan itu. Tidak boleh menyalahkan kecuali ulama, tidak boleh menyalahkan kecuali hakim, kecuali qadhi, kecuali pemerintah. Pasang. Kemudian kita berbuat apalah, kemudian disalahkan oleh sebulan ini yang tadi mengatakan ini, kita tempelkan ke wajahnya. Coba baca. Tidak boleh menyalahkan kecuali ulama. Lah kamu menyalahkan saya. Tidak boleh menyalahkan kecuali pemerintah. Sudah kamu menyalahkan saya. Apa jadinya? Merusak kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini yang sedang terjadi juga. Merusak kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam keadaan mengaku ahlussunnah wal jamaah. Ngeri apa enggak? Ngeri. Pasang dalil. Ya betul dalilnya, tapi tidak tempatkan pada tempatnya. Seorang thalib tidak boleh menyalahkan ulama. Kalau sebatas itu, salahkan dalam hal apa? Kalau dirinci, ada perinciannya. Ulama siapa? Dalam hal apa? Bagaimana posisinya? Bagaimana pengungkapannya? Kan beda. Bahkan logat dalam menyalahkan itu pun beda. Memengaruhi. Ini sedang merendahkan, ini tidak. Tapi dibikin bias. Ini adalah ciri-ciri ahlul ahwa, ahlul syubhat. Orang-orang yang membuat bias, kaidah-kaidah yang sudah jelas, ini yang berbahaya justru. Ya kalau orang bodoh ya. Kalau sudah alim, sudah berilmu, sudah belajar tahun-tahunan atau bahkan sudah duat. Kalau sampai seperti ini kondisinya, maka mengerikan. Dia sebenarnya keluar dari kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Merusak amar ma'ruf nahi munkar. Misal mengatakan, bukan saya salah, kalian juga punya salah. Kalau begitu tidak usah saling salah menyalahkan. Ini namanya apa? Merusak amar ma'ruf nahi munkar. Mirip dengan ungkapan tadi, cuma beda ngomongnya aja, beda tempatnya aja.
Beda posisinya aja siapa yang berbicara. Kalau orang-orang ahlul bid'ah ngomong seperti itu udah biasa, ya kan? Udah biasa ahlul bid'ah kan? Jangan salah menyalah-nyalakan. Kamu salah, saya juga salah. Itu ahlul bid'ah udah biasa kalau ngomong itu. Tapi kalau yang mengatakan adalah seorang yang mengaku salafi, ahlu sunnah, rusak nggak amar ma'ruf nahi munkar? Rusak. Tapi kalau dibilang mufsid nggak mau, dibilang perusak nggak mau. Maunya dibilang muslih. Bagaimana muslih? Bagaimana muslih? Maunya hanya menyalahkan, tidak mau disalahkan. Kalau muslih itu adalah berkenaan dengan agama, bukan dengan pribadinya. Kalau pribadinya ada yang salih, muslih, maunya dicap sebagai seorang yang baik, maka ini justru merusak dakwah tarbiyah salafiyah. Jadi boleh ya seorang anak menasihati orang tua. Boleh seorang murid menasihati gurunya. Boleh seorang talib menyalahkan ulama. Cuma ya itu ada kaidah-kaidahnya. Nggak asal peduli mentang-mentang boleh ya udah salahkan bebas. Nggak kayak gitu juga. Ini namanya orang yang tidak hikmah, orang yang tidak tahu cara amar ma'ruf nahi munkar. Hanya yang tahunya yang penting kan boleh. Juga orang salah juga ini. Padahal kaidah-kaidah sudah ditetapkan oleh para ulama tentang hal tersebut. Seorang istri boleh menasihati suaminya. Bahkan menyalahkan perkara yang salah yang keluar dari suaminya boleh. Bahkan sampai terjadi perceraian karena kesalahan yang muncul dari suaminya boleh. Suaminya tidak sholat misalnya. Maka sebagian ulama menyatakan dia tidak sholat, kan sudah cerai dia. Hukumnya dia dihukumi sebagai kafir. Orang kafir itu ketika dijatuh pada hukum kafir, seorang istri itu hukum pernikahannya cerai secara syariat. Mengerikan enggak? Enggak sholat tuh. Itu menyebabkan perceraian suatu pernikahan. Tapi bukan maksudnya kita keluar dari sini mau menghukumi, kamu enggak sholat, kamu udah cerai, enggak kayak gitu. Itu salah juga. Maksudnya ini adalah ancaman, hati-hati. Hati-hati. Orang yang enggak sholat jangan sembarangan, konsekuensinya berat. Pernikahan itu bisa dihukumi sudah cerai dari sisi syariat. Walaupun orang maunya ya saya mau berbuat maksiat bagaimanapun ya nggak cerai. Maunya ya gitu. Padahal berbuat kekafiran, berbuat yang mengeluarkan dari Islam itu memunculkan perceraian meskipun tidak meminta dicerai. Seperti itu. Nah seorang istri boleh menasihati, kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu nggak puasa? Kamu salah. Siapa kamu? Istri gitu. Boleh enggak? Enggak boleh, salah. Padahal jelas-jelas man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Atau anak, kamu anak baru kemarin aja udah menyalah-nyalakan saya. Ini umum ya, viral biasa. Kamu murid ke apa baru lurus ini? Durhaka kamu. Loh. Sebenarnya kalau yang sholih, musli, dikasih tahu ini salah. Ya saya tobat. Selesai sebenarnya masalahnya. Tidak melungi jujur. Tapi malah cari-cari, kamu juga salahnya sama. Ini namanya orang yang nggak sholih, nggak musli. Ini namanya orang yang mau mufsid, merusak. Dinasihati kamu kenapa dusta? Kamu juga dusta. Siapa yang nggak pernah dusta? Astagfirullah. Nggak usah. Dah. Cari yang mau aja dinasihati. Akhirnya kan ditinggal. Ya enggak? Akhirnya ditinggal. Kenapa kamu meninggalkan sholat? Kamu juga meninggalkan sholat. Akhirnya apa? Ditinggal, nggak dapat orang menasihati dia. Biarkan dirinya sendiri, suruh menasihati dirinya. Ngaca. Atau mendengarkan suaranya sendiri. Nantinya naudzubillah seperti orang gila nantinya. Ya, tidak mau dinasihati oleh siapapun kecuali suaranya dirinya sendiri. Itu pun juga tidak mau. Ini dulu, ini salah. Ini ada alasannya kok saya gini. Jadi akhirnya takdisul akhsos, bapak-bapak mensucikan pribadi personal. Ini bahaya. Padahal dakwah salafiyah itu bukan dakwah mensucikan individu sebagaimana dakwah-dakwahnya kaum sufiyah. Salahnya bagaimana bagaimana sih supaya benarnya digambarkan, diubah bolak-balik. Wah, seperti ini bukan mau mencari kebaikan dalam dakwah ataupun untuk Islam. Ya, pada ini boleh untuk semua. Seorang anak menasihati orang tuanya dan memberitahukan informasi kebenarannya seharusnya begini-begini.
Karena orang tuanya juga ada yang sudah tahu. Tapi beda ketika diberitahu, diingatkan lah bahasa kitanya. Apa lupa atau bagaimana? Kecuali kalau mengikuti hawa nafsu, yaitu saya lebih tahu dari kamu. Bahaya ini. Kita memberikan isyarat apa yang telah disebutkan dahulu. Isyarat dahulu, Bapak pernah begini. Tidak. Memberikan nasihat dengan ucapan yang bagus. Ada juga dengan kalanya dengan keras, dengan celaan, dengan mencegah dengan kekuatan, dan semuanya itu ada tahapan-tahapannya sesuai dengan keadaannya dan kondisi yang seharusnya, dan tidak setiap orang harus bertahap satu sama lain, tahapannya harus urut, tidak. Karena ada kalanya langsung berkenaan dengan pencegahan, tujuannya adalah mencegah dia berbuat kemungkarannya atau mengurangi kemungkaran yang dia lakukan, meminimalisir, dan menginformasikan orang lain agar tidak seperti si fulan berbuat kemungkaran tersebut, tidak mengulanginya, tidak mempromosikannya, tidak berjuang melestarikannya atau membela-belanya. Tidak. Demikian amar ma'ruf nahi munkar adalah untuk maslahat agama orang tersebut, yaitu Islam, dan dirinya, keluarganya, dan kaum muslimin pada umumnya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.